Bab 1524 mengajarimu cara menjadi manusia. Pemilik pena Tao merentangkan telapak tangannya, dan segel Tao perlahan muncul dari telapak tangannya. Seketika segel Tao langsung memenuhi langit dan bumi. Teknik ilmu dan sihirnya selalu berbeda dari yang lain, termasuk jalan Tao luar batas. Terlebih lagi, begitu ilmu dan sihirnya dikeluarkan, pada dasarnya akan menghancurkan ilmu dan sihir yang ada di dunia saat ini. Penekanan penuh. Di antara langit dan bumi, segel dan rune yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berkumpul dalam segel Tao itu, dan seketika memancarkan kekuatan yang mengerikan, menyapu segalanya, menghilangkan semua kekuatan ilmu pedang yang dipancarkan oleh Sander. Menghadapi pemilik pena Tao, Sander tentu saja tidak berani ceroboh. Ketiga jenis kekuatan garis keturunan di tubuhnya langsung memancar keluar. Dengan berkah kekuatan garis keturunan, auranya dirinya tiba-tiba meningkat dengan pesat. Sang pemilik pena Tao menatap Sander dan berkata, "Hari ini aku akan mengajarimu cara menjadi manusia." Usai itu, segel Tao yang mengambang di tangannya tiba-tiba terbang keluar dan langsung menuju ke arah Sander. Cahaya berdarah melintas di mata Sander. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang menyerang keluar. Dengan bantuan 3 macam kekuatan garis keturunan, kekuatan yang terkandung dalam pedang Sander bisa dikatakan dahsyat. Pedang melewati segala waktu dan ruang, hancur pasti akan hancur. Boom! Terjadi ledakan keras, area ruang dan waktu ini tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dalam ruang dan waktu yang gelap, kedua kekuatan beradu dengan hebat. Cahaya pedang dan segel Tao saling menyatu, mencabik dan menghancurkan. Sangat mengerikan. Beberapa master alam luar batas yang tengah menyaksikan pertempuran itu, raut wajah mereka pun berubah menjadi sangat serius ketika melihat fenomena ini, karena dimensi tempat keberadaan Sander dan pemilik pena Tao telah menjadi sangat berbahaya saat ini, bahkan mereka pun tidak berani masuk dengan mudah. Pada saat ini, para master keluarga Tian dan master dinasti sedang bertarung dengan sengit, kedua belah pihak sudah mengeluarkan seluruh tenaga. Untungnya, mereka bertarung di daerah sendiri. Oleh karena itu, meskipun keluarga Tian tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, masih ada beberapa formasi yang dapat mereka gunakan di wilayah Tian. Mengandalkan dukungan formasi, keluarga Tian tidak mengalami kerugian saat menghadapi pengepungan dinasti dan klan Zhou. Namun, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dalam waktu dan ruang yang khusus itu, Sander mengayunkan pedang di tangannya dengan sekuat tenaga, dan cahaya pedang menyerbu ke arah pemilik pena Tao bertubi-tubi. Pada saat ini, pemilik pena Tao juga belajar dari kesalahannya dan tidak lagi berhadapan langsung dengan Sander. Dia mulai mengulur-ulur waktu karena dia tahu kondisi Sander saat ini tidak akan bertahan lama. Setelah waktu terus berjalan, Sander akan lumpuh tanpa harus melakukan apapun. Sander pun menyadari hal itu. Oleh karena itu serangannya makin ganas dari sebelumnya, serangan pedang silih berganti. Dengan bantuan roh nyata virtual dan kekuatan garis keturunan, dia mampu menekan pemilik pena Tao, hanya saja tidak mampu membunuhnya. Sander melirik keluar. Pada saat ini, leluhur keluarga Tian dan leluhur dinasti juga sedang bertempur. Pertarungan antara keduanya lebih hebat beberapa kali lipat daripada pertarungannya dengan pemilik pena Tao, tetapi tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat karena keduanya berada di tingkatan alam yang sama. Sander menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah master pena Tao di kejauhan. Sang pemilik pena Tao menyadari niat Sander dan berkata sambil tersenyum, "Ingin membunuhku? Jangan mimpi." Sander tidak banyak basa-basi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuhnya. Pemilik pena Tao mengibaskan lengan bajunya, dan cahaya suci Tao memancar, sementara dia sendiri mundur dengan cepat dan menjauh dari Sander.
Sekarang dia hanya punya satu cara, yaitu mengulur waktu. Mengulur waktu sampai Sander mati. Pada saat ini, Sander tiba-tiba menghilang dari tempat, tetapi targetnya bukanlah pemilik pena Tao. Ekspresi wajah pemilik pena Tao tiba-tiba berubah, karena Sander telah meninggalkan area ruang waktu ini dan langsung menuju leluhur klan Zhou di luar. Leluhur klan Zhou yang tengah bertarung dengan master dari keluarga Tian tiba-tiba kaget. Dia berbalik badan dan meninju. Pada saat ini, Sander sudah tiba. Boom! Leluhur klan Zhou langsung terhempas ribuan mil jauhnya. Setelah leluhur klan Zhou berhenti, dia sedikit bingung. Dia mengamati tubuhnya yang telah menjadi sedikit ilusi, lalu menatap Sander di kejauhan. Sial, apakah pemuda ini begitu kuat? Sander tidak berhenti, malah menyerang lagi dengan pedangnya. Karena Sander tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pemilik pena Tao, dia akan melawan orang-orang lemah ini. Lagi pula, pemilik pena Tao mampu mengulur waktu, tetapi dia tidak bisa. Dia harus berurusan dengan beberapa master top terlebih dahulu untuk meringankan tekanan pada keluarga Tian. Melihat Sander datang ke arahnya lagi, leluhur klan Zhou terkejut. Hanya dengan satu pedang, dia menyadari dirinya bukanlah tandingan Sander. Untungnya, pemilik pena Tao tiba tepat waktu dan berdiri di depannya. Pemilik pena Tao mengangkat tangannya dan meninju ke arah Sander. Namun, kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Sander. Begitu dia melemparkan tinjunya, dia terpotong oleh pedang Sander. Narnun, Sander tidak mengincarnya. Setelah memenggalnya dengan pedang, dia bergegas menuju seorang master alam luar batas di sampingnya. Ledakan. Hanya dengan satu serangan pedang, master alam luar batas menjadi targetnya Sander. Master alam luar batas itu benar-benar tercengang. Ketika master-master dari keluarga Tian melihat kejadian ini, awalnya mereka tertegun, lalu mulai berteriak dengan keras. Semangat meningkat. Sander bergegas menuju master alam luar batas yang paling dekat dengannya. Sialan. Melihat kejadian itu, pemilik pena Tao menjadi murka. Dia harus bergegas menghampiri Sander, karena dia tahu jika tak seorang pun menahan Sander, Sander pasti bisa membunuh tanpa pandang bulu. Dengan dukungan roh nyata virtual itu, kekuatan Sander begitu luar biasa saat ini sehingga master alam luar batas tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Pemilik pena Tao kembali menyerbu ke arah Sander, namun saat dia tiba, seorang master alam luar batas telah dibunuh oleh Sander. Hanya dengan satu pedang, tubuh master alam luar batas ini langsung mati. Merasakan aura pemilik pena Tao di belakangnya, Sander berbalik badan dan mengayunkan pedangnya. Pedang itu menebas segalanya dan langsung menghancurkan segel Tao pemilik pena Tao. Kekuatan dahsyat itu mengejutkan pemilik pena Tao dan membuatnya mundur dengan cepat. Setelah memukul mundur pemilik pena Tao, Sander berbalik badan dan langsung membunuh master alam luar batas yang tidak jauh darinya. Melihat Sander mendatanginya dengan sebilah pedang, master alam luar batas itu langsung ketakutan setengah mati. Dia mana berani melawan Sander secara langsung. Pada saat itu, tubuhnya bergetar dan mundur dengan cepat ke belakang, menjauhi Sander. Sander tidak mengejarnya, melainkan menyerbu ke arah master alam luar batas lainnya. Kali ini, dia sangat cepat. Ketika master dinasti alam luar batas itu menyadarinya, Sander sudah tiba di depannya dan menebasnya dengan pedang. Master dinasti itu merasa ngeri. Dia tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa menggunakan benda ilahi di tangannya untuk mengadang di depannya. Ledakan. Cahaya pedang meledak, master dinasti itu langsung terpental. Dalam proses terbang menjauh, tubuhnya meledak perlahan-lahan. Kekuatan pedang yang sungguh mengerikan. Sander tiba-tiba berbalik badan, dan segel Tao sudah menyerang ke arahnya. Sander menusukkannya dengan pedang.
Wah! Segel Tao bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping dengan suara keras, menyebabkan pemilik pena Tao mundur dengan cepat. Sander menolehkan kepala ke arah pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao juga sedang menatapnya pada saat ini. Sander, berapa lama kamu bisa bertahan? Dia tahu bahwa Sander mungkin telah mencapai batasnya sekarang. Sander menarik napas dalam-dalam. Pedang Yi di tangannya bergetar hebat, dan suara pedang menggema di langit. Pedang juga mendambakan pertempuran. Sander menatap pemilik pena Tao, dan tanpa basa-basi lagi, dia tiba-tiba menghilang. Pepef. Cahaya pedang melintasi langit. Di kejauhan, pemilik pena Tao menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tangan kanannya, dan segel Tao mengembun dengan diam-diam, tetapi pada saat ini, tiba-tiba Sander mengubah arah dan langsung membunuh Master Dinasti Alam Luar Batas yang berada di kejauhan. Setiap kali dia melukai Master Alam Luar Batas, tekanan pada keluarga Tian akan sedikit berkurang. Pada saat ini, pemilik pena Tao tiba-tiba muncul di depan Sander. Dia menatap Sander dengan muka datar. Dia meninju Sander dengan keras. Dengan pukulan ini, segel yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, menyerbu langsung ke arah Sander. Ledakan. Begitu kekuatan mereka berdua bersatu, ruang waktu yang mereka berada langsung retak. Pemilik pena Tao tetap kalah, semua rune segel Tao telah hancur, dan gelombang energi yang memancarkan keluar membuatnya mundur, sedangkan Sander sudah membunuh ke kanan. Wah! Pepef. Seorang Master Dinasti Alam Luar Batas yang kuat langsung terpelanting oleh serangan pedang Sander, dan kemudian, sebuah pedang menembus alisnya, memusnahkannya dalam sekejap. Master Alam Luar Batas mati. Ketika pemilik pena Tao yang berhenti melihat fenomena ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi masam. Dia menemukan bahwa Sander yang menggila ini bertarung dengan sekuat tenaga, lalu kekuatannya masih meningkat. Berapa lama orang ini mencapai batas klimaks? Dia tahu bahwa Sander saat ini tidak dapat menahan kekuatan roh nyata virtual sebanyak itu, tetapi dia tidak tahu sampai di mana batas kemampuan orang ini. Di kejauhan, setelah Sander membunuh Master Alam Luar Batas, dia tiba-tiba menoleh ke arah Zanu yang berada di kejauhan. Melihat Sander datang, jantung Zanu berdetak kencang. Dia juga melihat adegan Sander membunuh Master Dinasti Alam Luar Batas tadi. Tiba-tiba Sander berdiri di hadapannya sambil membawa sebilah pedang kemudian menebasnya dengan ganas. Ekspresi wajah Zanu berubah drastis. Dia melambaikan lengan bajunya dan segel kaisar berubah menjadi cahaya keemasan yang menghantam Sander. Akan tetapi, si cahaya keemasan itu menyentuh cahaya pedang Sander, cahaya itu pun hancur. Kekuatan yang dahsyat itu juga membuat Zanu terpelanting jauh. Tetapi kali ini, Sander tidak menyerang lagi. Dia berhenti. Aura jiwa pedang di sekelilingnya masih sangat kuat, tetapi mulai menjadi sedikit kacau. Melihat kejadian ini, pemilik pena Tao mula-mula terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk Sander dengan marah, dia sudah mencapai batasnya. Semuanya, mari sama-sama menyerang dan membunuhnya. Usai berkata, dialah orang pertama yang menyerang. Dan di sekelilingnya, Master Alam Luar Batas yang berada dekat dengan Sander juga meninggalkan lawan mereka dan menyerbu ke arah Sander. Sang pemilik pena Tao menatap Sander dengan saksama. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Ekspresi wajahnya berubah drastis dan berteriak dengan keras, "Gawat! Cepat mundur!" Setiap orang tercengang. Bersambung.